Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo meminta oknum yang menuduh ijazahnya palsu untuk membuktikan tuduhannya. Sementara kian memanasnya polemik isu ijazah palsu Joko Widodo, ratusan orang yang mengatasnamakan tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Fakultas Kehutanan UGM. Siapa yang mendalilkan, itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Polemik isu ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo kian memanas. Meskipun sudah disampaikan dengan jelas oleh pihak Universitas Gadjah Mada Yogyakarta bahwa ijazah Jokowi asli, banyak pihak yang masih menuduh dan melayangkan gugatan kepada Joko Widodo. Semakin memanasnya isu ijazah palsu tersebut membuat Joko Widodo dan tim pengacaranya mempertimbangkan untuk menempuh langkah hukum apabila masih ada oknum yang mempersoalkan isu tersebut. Betul-betul kita ini kuliah di Fakultas Kehutanan, betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan. Tidak hanya sekali kan oleh rektor, dekan sudah disampaikan, sudah dibuka seperti itu. Tapi kalau masih urusan huruf lah, nanti urusan angka, urusan itu udah. Dan yang paling penting, siapa yang mendalilkan, itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya rasa itu. Sementara itu, ratusan orang yang mengatasnamakan tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk meminta klarifikasi kepada UGM terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Perwakilan massa menyebutkan bahwa isu ini akan selesai jika Presiden ke-7 Joko Widodo memperlihatkan ijazahnya kepada khalayak. Presiden Jokowi kita berharapkan untuk punya etikat baik. Kalau memang Presiden itu punya ijazah, serahkan. Saya meyakini kalau itu diserahkan selesai masalahnya. Tetapi ketika di pengadilan kita melihat proses hukum itu berjalan, orang yang menuduh sementara divonis hukum, tetapi belum bisa dibuktikan di pengadilan ijazah itu ada atau tidak. Oleh karena itu hari ini tim pembela ulama dan aktivis dari Jakarta hadir dalam rangka klarifikasi dengan pihak UGM untuk menentukan apakah ijazah itu asli atau tidak. Kemudian mohon dipahami. Sementara itu, Joko Widodo selalu menyampaikan dirinya benar-benar kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan ijazahnya resmi dikeluarkan oleh UGM dan sudah disampaikan tidak hanya sekali oleh Rektor UGM hingga dekan. Dari Solo, Jawa Tengah dan Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko Stepiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait vonis lepas kepada terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor CPO. Tersangka baru berinisial MSY. Tersangka baru MSY merupakan Social Security Legal Wilmar Group. MSY ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Jakarta. Selain menetapkan tersangka baru, Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di 3 lokasi dan menyita 2 mobil mewah. Sebelumnya Kejagung telah menetapkan sebanyak 7 tersangka dalam skandal suap vonis lepas kasus minyak goreng. Ketujuh tersangka terdiri dari 4 hakim, 1 panitera, dan 2 pengacara. Keterangan saksi dan dokumen baik yang diperoleh pada hari ini maupun 2 hari yang lalu, penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga pada malam ini menetapkan 1 orang tersangka atas nama
MSY. Ya, atas nama MSY, di mana yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Wilmar Group. Terhadap tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan surat penahanan nomor 28 tanggal 15 April 2025. Pemirsa, sebelumnya Kejaksaan Agung memeriksa 14 saksi dalam kasus dugaan korupsi bahan baku minyak goreng yang menjerat 3 hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terkait hal ini, Komisi 3 DPR RI perlu ada pembenahan terhadap hakim agar kepercayaan publik terhadap peradilan Indonesia tidak tergerus. Kejaksaan Agung terus mendalami kasus suap jual beli putusan yang menjerat 3 hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut telah memeriksa 14 saksi termasuk saksi dari para tersangka. Kejagung juga akan memanggil pihak terkait untuk mengungkap kasus ini. Memang tentu penyidik dalam hari-hari selanjutnya akan merencanakan pemanggilan ya pihak-pihak terkait untuk membuat terang dari tindak pidana ini. Namun ini kan baru beberapa hari dan saat ini penyidik masih melakukan pendalaman, penggalian keterangan dan mencocokkan dari keterangan yang satu kepada keterangan yang lain terhadap saksi maupun tersangka yang sudah ditetapkan itu. Ada seorang tersangka keluar dari mobil tahanan kemudian masuk ke gedung Kartika, itu tersangka siapa yang diperiksa hari ini? Ya, kalau tidak salah itu AR ya. Pengacara ya Pak ya? Pengacara ya? Iya, nah jadi memang sejak kemarin mereka secara bergantian diperiksa karena kan itu tadi keterangan yang satu dengan yang lain perlu ada pencocokan dan pendalaman dari keterangan yang sudah dimiliki oleh penyidik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan perlu ada pembenahan di lingkungan hakim. Sebab jangan sampai karena kasus korupsi sejumlah hakim, kepercayaan publik terhadap peradilan tergerus. Ini jadi masyarakat itu hilang trustnya terhadap kita. Nah, dari sini inilah bentuk kerja berat dari pemerintahan baru yang baru beberapa bulan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama dan teman-teman terus mengawasi apa yang menjadi kekurangan dari apa yang ada sekarang ini. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan jual beli putusan dalam perkara korupsi bahan baku minyak goreng. 3 diantaranya merupakan hakim dan 1 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kejagung mengungkap Ketua PN Jakarta Selatan memberikan uang suap kepada 3 hakim sebanyak 22,5 miliar rupiah. Uang tersebut diberikan 2 kali dengan nominal 4,5 miliar dan 18 miliar rupiah dengan pesan agar hakim memvonis lepas 3 terdakwa korupsi korporasi. Kini 7 tersangka telah ditahan di Rutan Salemba. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 4 hakim yang terjerat suap kasus ekspor minyak goreng pernah jadi sorotan publik saat menangani kasus-kasus besar. Mulai dari sidang kasus KM50, pembunuhan Brigadir Yosua, penyiraman penyidik KPK Novel Baswedan, hingga kasus yang menjerat petinggi FPI Rizik Syihab.
Tersangka kasus suap penanganan korupsi ekspor minyak sawit mentah Muhammad Arif Nuryanta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pernah menangani sejumlah kasus besar. Nama Arif sebelumnya pernah menjadi sorotan publik saat memutus vonis bebas terhadap terdakwa penembak Laskar Front Pembela Islam atau dikenal dengan peristiwa KM50. Selain itu, Arif juga pernah menjatuhkan vonis bebas terhadap selebritas Ashanti pada 2019 dalam kasus pencemaran nama baik senilai 14,3 miliar. Tersangka lainnya, Hakim Ali Muhtarom juga jadi sorotan. Ia merupakan salah satu hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang sempat menangani sejumlah perkara seperti kasus korupsi PT Asabri, kemudian kasus korupsi mantan Gubernur Papua Lukas NMB, kasus korupsi BTS 4G Kemenkominfo, hingga menangani perkara korupsi impor gula. Dalam kasus ini menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Usai Ali Muhtarom jadi tersangka, posisinya dalam penanganan perkara ini digantikan hakim lain. Hakim lainnya yang jadi tersangka adalah Juyamto. Namanya mencuat setelah menangani kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan pada 2019. Saat itu, Juyamto memvonis 2 terdakwa penyiraman, masing-masing 2 tahun dan 1,5 tahun penjara. Selain itu, Juyamto juga pernah menangani perkara perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat yang menjerat Verdi Sambo. Beberapa waktu lalu, Juyamto menjadi hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan yang diajukan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Dalam putusannya, Juyamto menolak pra-peradilan Hasto. Adapun Hakim Agam Syarif Baharudin pernah menangani perkara kasus korporasi termasuk di sektor kelapa sawit hingga kasus yang menyeret petinggi FPI Rizik Syihab. Terkait kasus kerumunan yang melanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 di Megabendung, Bogor, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang tuntutan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tanur ditunda. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor mengabulkan permintaan Jaksa Penuntut Umum untuk penundaan pembacaan tuntutan terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tanur pada Selasa 15 April 2025. Ketiga hakim tersebut adalah Erin Tuah Damanik sebagai Ketua Majelis Hakim dengan 2 anggotanya, Mangapul dan Heru Hanindio. Sebelum memasuki tahap penuntutan, selama beberapa bulan, persidangan telah digelar dengan agenda pembuktian. Salah satunya dengan menghadirkan Ronald Tanur sebagai saksi. Sebelumnya, pemirsa, ketiga hakim didakwa menerima suap senilai 4,6 miliar rupiah untuk membebaskan Ronald Tanur dari dakwaan jaksa. Baik, saya akan bacakan. Sementara itu, Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar memastikan pihaknya masih terus melanjutkan pengusutan perkara suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Qohar menjelaskan bahwa dalam sistem hukum kita terdapat proses penyelidikan dan penyidikan. Jadi kawan-kawan wartawan sabar, perkara Surabaya sampai saat ini kami terus kembangkan. Ketika kami diam, tidak berarti perkara itu berhenti. Ya. Di dalam sistem hukum kita itu ada penyelidikan, ada penyidikan. Penyelidikan itu subsistem daripada penyidikan. Sudah barang tentu kalau penyelidikan tidak mungkin, saya ulangi, tidak mungkin dipublish. Justru penyelidikan itu kita, namanya aja penyelidikan ya, kita pasti lakukan secara. 3 hakim PN Surabaya didakwa menerima suap dengan gratifikasi sebesar 4,6 miliar rupiah. Menurut jaksa, suap tersebut bersumber dari ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, untuk membebaskan Ronald Tanur.
Pasca vonis bebas Ronald Tanur, 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya duduk di kursi terdakwa. Mereka adalah Erin Tuadamanik yang merupakan hakim ketua, sementara Mangapul dan Heru Anindyo merupakan anggota majelis. Ketiganya didakwa sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur dengan nilai 1 miliar rupiah dan 308.000 dolar Singapura atau total 4,3 miliar rupiah. Tindak pidana tersebut terjadi antara Januari hingga Agustus 2024. Perkara ini pun melibatkan mantan Kepala Balitbank Diklat Mahkamah Agung, Zarof Rikard. Kasus bermula dari jeratan hukum untuk Ronald Tanur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, berupaya agar anaknya bebas. Dia pun meminta pengacara bernama Lisa Rahmat untuk mengurus perkara tersebut. Lisa lalu menemui Zarof Rikard untuk mencarikan hakim PN Surabaya yang dapat menjatuhkan vonis bebas. Ronald Tanur pun akhirnya divonis bebas pada 24 Juli 2024. Namun di tingkat kasasi MA membatalkan putusan bebas tersebut. Ronald Tanur akhirnya divonis dengan 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara, praktisi hukum Farhad Abbas menilai pernyataan Lisa Mariana mengenai kronologi pertemuannya dengan Ridwan Kamil tidak masuk akal. Ia pun menduga kuat langkah Lisa Mariana yang menuntut hak anak yang disebut adalah anak Ridwan Kamil adalah pemerasan. Mas sudah ngomong ya bahwa apabila dia ada kepentingan, jadi kita jangan juga ngomong ini kesana kemari. Dia kalau memang dia punya bukti dia buat laporan polisi. Lisa dong. Oke. Ya, di situ kan dia bisa membuktikan bahwa saya gini gitu. Mungkin apa? Sampai sekarang nggak ada laporan itu. Nggak ada gitu. Terus kedua, masalah budaya. Kalau dalam hukum Islam ini orang yang berzina ada suami istri itu semua diam-diam harus ada saksi 4. Ketahuan benar dirajam. Nah ini terbalik. Nggak ada yang tahu beritahu, membuktikan segala macam, nggak takut ya. Berarti hukum kita nggak menjangkau ke situ. Nah untuk dalam hal ini tadi Pak Bupati Purwakarta udah sangat bijaksana. Gue pikir tadi, wah ini orangnya Pak KDM jangan salah mau hantam Ridwan Kamil, tapi jawabnya bagus Pak. Bapak asal Pak Ridwan minta maaf, itu kalau Pak Ridwan Kamil sudah terbukti dihukum dia meringankan hakim boleh, tapi kalau dia merasa tidak, ini perkara pemerasan kok. Tujuannya uang, ditunggu muncul nggak uang gitu. Ya. Bahkan ketika ada chat yang palsu katanya dikasih 2,5 miliar dipamer-pamerin. Kalau saya malu tuh, cuman 2,5 miliar harga daripada damai dipamer-pamerin. Kecuali udah 50 M lah, mungkin saya pamer-pamerin. Tidak jelas dari mana chatnya. Tujuannya apa? Untuk propaganda, untuk viral, bukan keadilan di sini. Nah, dan lihat cara dia ngomong di TV. Begitu gini pengacara ditarik mic-nya, ya kan? Mana harga diri wibawa seorang lawyer kalau digitu sama klien? Ya, dan saya bilang perkara ini tidak hanya Lina yang bisa dilaporkan, pengacaranya pun bisa. Presiden Prabowo bertemu dengan wakil pertama Perdana Menteri Federasi Rusia Denis Marturov di Istana Kepresidenan Jakarta. Tiba di Istana Kepresidenan Jakarta sekira pukul 2 siang. Wakil pertama Perdana Menteri Federasi Rusia Denis Marturov langsung disambut Presiden Prabowo di teras istana. Keduanya kemudian langsung menggelar pertemuan tertutup didampingi masing-masing delegasi. Prabowo didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menseknek Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya. Istana menyebut pertemuan dalam rangka penguatan hubungan bilateral dan juga pertemuan membahas sejumlah agenda strategis. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengakhiri lawatan ke negara Timur Tengah dan Turki. Sejumlah kesepakatan pun dihasilkan termasuk rencana investasi sebesar 2 miliar dolar dari Qatar untuk Danantara. Presiden Prabowo Subianto telah merampungkan rangkaian kunjungan kerja dan kenegaraannya ke kawasan Timur Tengah dan Turki. Negara pertama yang dikunjungi Presiden Prabowo adalah Uni Emirat Arab. Setibanya di Istana Al-Qasar Al-Shati, Presiden Prabowo langsung disambut oleh Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed atau MBZ.
Di akhir pertemuan, Presiden Prabowo dan Presiden MBZ mendatangi nota kesepakatan untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang strategis. Turki menjadi negara kedua yang dikunjungi Presiden Prabowo dalam lawatannya. Setibanya di Bandara Internasional Esenboga, Prabowo langsung disambut pelukan hangat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan melahirkan 3 kerjasama, mencakup bidang energi hingga kebudayaan. Kedua kepala negara juga sepakat dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Usai ke Turki, Presiden Prabowo berkunjung ke Mesir. Prabowo tiba di Istana Al-Ittihadiyah Kairo dengan sambutan pasukan baris berbaris dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Pertemuan kedua pemimpin negara ini membahas sejumlah isu strategis dan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Presiden Prabowo melanjutkan lawatannya ke Qatar. Tiba di Istana Amiri Diwan Doha, Presiden Prabowo menemui Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Pertemuan Presiden Prabowo dan Sheikh Tamim menghasilkan sejumlah kesepakatan kerjasama, termasuk rencana investasi sebesar $2 miliar Amerika Serikat dari Qatar untuk Danantara. Tiba di Bandar Udara Militer Marka, Presiden Prabowo disambut hangat Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein. Pembicaraan hangat kedua pemimpin negara ini berlanjut ke penandatanganan nota kesepahaman strategis. Selain itu, di akhir pertemuan, Presiden Prabowo juga menegaskan dukungan gencatan senjata di Gaza, Palestina. Ya, kita membahas peningkatan kerjasama di beberapa bidang pendidikan, sains, teknologi, ekonomi. Ya kan, kita di sini kita beli banyak fosfat, potash untuk pupuk kita. Salah satu termurah di dunia. Kita juga bicara masalah Gaza, ya. Bagaimana kita bisa membantu dari segi kemanusiaan. Juga kita mendesak segera ada gencatan senjata. Dan kita akan menawarkan apa yang bisa kita bantu untuk mempercepat proses perdamaian. Yordania merupakan negara terakhir dalam rangkaian lawatan Presiden Prabowo ke negara Timur Tengah dan Turki. Presiden Prabowo pergi meninggalkan Yordania dengan upacara militer dan dilepas oleh Pangeran Ghazi bin Muhammad. Tim Liputan iNews melaporkan.